taruna-taruna yang di Semarang, kebetulan kami akpol itu di Semarang, di tempat kami tinggal, yang ke mall itu gandengannya cakep-cakep nih Pak. Masuk taruna nih pasti banyak cewek-cewek yang dan angkutan mengaku bahwa dari pihak leasing, namun dia tidak punya SPK atau tidak punya fidusia, tidak menunjukkan bahwa dia sebenarnya itu memang dari pihak leasing. Mengaku-ngaku akhirnya korbannya menjadi percaya. Setelah dicek di leasing, ternyata yang mengambil bukan leasing. Selamat siang, sahabat Aktualita dimanapun kalian berada. Aktualita merupakan portal berita aktual yang tersaji dalam realita. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota kepolisian dari Kecamatan Gunung Putri, muda, kreatif, inovatif, yang berasal pernah bertugas di luar daerah yang cukup jauh. Selamat siang Pak AKP Ruby. Selamat siang. Sehat Pak? Agak tegang nih kayaknya. Gimana hari ini Bang? Ya, cukup sibuk hari ini. Tadi juga saya sempat terlambat. Kita janjian agak siang tadi ya, ternyata agak sore karena ada suatu hal yang disampaikan sama pimpinan itu agak mendadak. Ya, jadi ada memang momen sibuk-sibuknya ini menjelang mau standby untuk presidenia juga, kemudian juga pilkada, kita juga harus tetap melakukan kegiatan setiap harinya. Bang Ikin, saya enaknya manggilnya Bang Robi atau Bang Aulia nih, biar enaknya nih. Terserah. Bang Robi, hari ini didampingi siapa Bang datang ke home-nya Aktualita nih? Kebetulan saya sama istri. Pendamping setia nih dari akhirat ya. Dikawal terus juga. Bang Robi, saya mau sedikit lebih tahu nih tentang Bang Robi yang mungkin agak lebih ke karir Bang ya, perjalanan karir. Instansi polisian biasanya yang saya tahu itu lebih ke ada keturunannya gitu. Untuk abang sendiri nih, ceritakan sedikit dong perjalanannya bisa sampai dari NTT nyasar ke Gunung Putri, gimana ceritanya? Jadi kalau untuk keturunan sebetulnya ayah saya memang seorang pegawai negeri sipil. Beliau itu sukunya berasal dari Lampung Barat, tepatnya di Krowi keluarga. Tapi sekarang keluarga pada udah pindah ke Tanjung Karang di Bandar Lampung. Namun ayah saya ataupun dari keluarga ayah saya juga tidak ada yang jadi polisi. Begitupun juga dengan ibu saya seorang guru mengajar di SMA terakhir sebelum pensiun di SMA di Semarang. Anak saya kebetulan pada saat saya SD kelas 6, saya lupa antara SD kelas 6 atau kelas 1 SMP meninggal dunia. Jadi umur 42 bapak udah meninggalkan kita, jadi ya kita harus tetap berjuang supaya ibu gak kesusahan gitu. Berapa bersaudara? Bulan kami 2 bersaudara, kakak perempuan 1, PNS juga di Dinas PU Provinsi Jateng, dan kami polisi di Jawa Barat. Lulus sebagai Akpol tahun 2012 Bang ya? Ya. Tidak salah, saya lihat profil abang. Perjalanannya gimana sih Bang? Apa memang itu dari keinginan abang sendiri? Saya punya cita-cita mau jadi polisi ini, atau memang ada dorongan, lebih ke dorongan keluarga? Jadi ceritanya awalnya ada sedikit agak lucu sih Pak. Jadi dulu ibu saya kan pernah ikut bapak di Sulawesi Selatan. Kebetulan bapak penempatan pertama pada saat keluar dari Akademi Agraria itu di Sulawesi Selatan, termasuk saya dan kakak lahir di Sulawesi Selatan. Saya di Makassar, kakak di Takalar. Nah, kemudian pada saat kita udah pindah ke Semarang, ikut bapak juga. Saya ingat sekitar tahun 2002 atau 2003 itu ada salah satu murid ibu yang dulu di Makassar atau di Parepare waktu di Parepare itu jadi taruna Akpol. Nah,
setiap pesiar hari Sabtu Minggu itu Oh, tertarik dari situ. abang itu datang pesiar ke rumah kami, nginep Sabtu Minggu. Nah dari situlah saya tahu apa sih itu polisi, apa sih itu Akpol, apa sih itu SIP, apa itu Bintara. Nah, itu saya tahunya dari abang itu, namanya Bang Andi Basurahman. Saya masih ingat abang itu sekarang kalau nggak salah jadi Kapolres di Sumsel, Sumatera Selatan. Nah awalnya dari situ tertarik dari polisi, dan saya lihat taruna-taruna yang di Semarang, dan kebetulan kami Kapol itu di Semarang, di tempat kami tinggal, yang ke mall itu gandengannya cakep-cakep nih Pak. Motivasinya dari gandengan. Awalnya gitu. Awalnya itu Taruna nih, kalau masuk taruna nih pasti banyak cewek-cewek yang dan cantik nih cewek-ceweknya. Ibu deketin. Nah, awalnya saya masuk karir itu, wah pengen jadi taruna. supaya dapat pacar yang cantik. Iya. Ya, Motivasi awal. Istri cantik gitu. Biasa. Motivasi awalnya itu Pak ya. Iya. Nah perjalanan setelah itu masuk Akpol kan? Waktu itu ya kebetulan dari SMA kita udah persiapan ya. Dari orang tua juga mendukung, ibu saya mendukung terus. Jadi saya kelas 1 SMA itu udah mulai persiapan, mulai dari fisiknya, jasmaninya dicek, ada parisesan perbaiki, kemudian mata juga. Waktu itu saya minus setengah sih, udah setinggi sekarang. Itu juga adalah terapi tradisional yang kita jalani. Kemudian selama 3 tahun kita terus termasuk ikut kegiatan organisasi juga di OSIS, Paskibra dan lain-lain, itu kita ikut semua. Dengan berjuang sendiri Bang, ada ini nggak sih apa dari ibu hal itu menjadi gitu kan, jangan sampai gagal atau gimana gitu hingga yang membuat abang nekat gitu. Ya, waktu itu kan Akpol yang di atas saya yang 2010 itu merupakan Akpol yang bersumber dari sumber sarjana. Waktu kami mau berusaha mendaftar tahun 2009 itu memang saya udah niatan mau kuliah dulu baru masuk Akpol. Udah selesai kami kuliah, tapi berpikir kuliah apa saya kerja aja. Saya bimbang antara itu karena juga ibu ini kan mengikuti kita semua kan ya. Dari BMS kita tahu lah seberapa Saat itu ya. saat itu belum ada sertifikasi dan lain sebagainya, guru waktu itu belum ada. Sudah digali. Tahu ya, saya tahu. Ya pokoknya niat saya ya pengen ikatan dinas Iya. atau apapun yang nggak Agar terlalu meringankan memberatkan. orang tua gitu Ya, ya. Nggak terlalu memberatkan kayak kuliah-kuliah biasa gitu. Ya udah. Nah kebetulan pas sekitar bulan Maret tahun 2009 itu ada pamflet masuk di sekolah kita di SMA 5 Semarang itu. Ada kuliah buka kembali jalur SMA, padahal April kalau nggak salah, sekitar April itu. Nah, padahal kami sendiri udah mendaftar di universitas. Saya masuk SIMAK UI juga, saya udah diterima. Kemudian daftar juga Undip hukum waktu itu masuk juga. Jadi karena ada kesempatan itu abang ambil Akpol akhirnya saat itu. Karena ya untuk meringankan orang tua. Setelah penempatan tugas pertama Bang, di mana penempatan tugas pertama? Penempatan tugas pertama kami di Nusa Tenggara Timur. Langsung ke sana sampai akhirnya menjadi Kapolsek di sana atau belum? Jadi 2013 kami penempatan itu ya kaget aja sih Mbak. Memang tidak sih. Akhirnya nggak sesuai bayangan kami kan ya sampai di NTT itu ternyata ada rame juga, ada mall juga di sana. Ya pikiran kita ya jelek, oh Indonesia Timur begini. Walaupun saya pernah di Sulawesi juga, cuman kan nggak. Sampai akhirnya menjadi Kapolsek di sana. Ya pernah Kapolsek, Pematasan Atas. Yang abang lihat tentang NTT saat abang bertugas di sana, apa yang kira-kira menurut abang jadi kesan gitu? Pada saat itu kan saya dapat yang akhirnya kan kenal sama beberapa orang-orang Jakarta, teman-teman saya di Taruna, istri saya orang Jakarta. Ya stigma mereka tentang NTT itu negatif, lebih banyak preman atau kolektor, matalang dan lain sebagainya lah istilahnya. Kumpul semua di sana berarti. Dan yang ya membutuhkan keseraman gitu kan ya. Tapi memang setelah saya sampai di sana, saya di Polda, kemudian penempatan saya di Polres Manggarai Barat di Labuan Bajo, kurang lebih 4 tahun saya di sana. Ternyata stigma itu
180 derajat berbeda, Pak. Karena orang Manggarai itu ya kayak orang Solo mungkin ya, kalau orang Jawa apa saya bingung tadi awalnya naik kerabu bapak, naik kerabu kayak apa sih, naik kerabu tuh jangan marah, siapa yang marah? Jangan marah, oh ternyata artinya permisi gitu. Jangan marah. Pak, siapa yang mau marah? Saya bilang kayak gitu. Jadi sempat adaptasi agak sulit ya Bang? Nah, karena agak sulitnya karena mereka tuh berbicaranya agak sedikit lebih cepat daripada kita orang-orang. Tambah jeda jadi Ya, Dan banyak kata-kata yang disingkat-singkat, seperti sudah itu dijadikan su, terus pergi jadi pi kayak gitu. Jadi singkat-singkat kita awalnya nggak paham, tapi lama-lama saya paham. berapa tahun Bang? Kurang lebih 10 tahun lebih. Berarti Abang udah bisa bahasa sana. Ya logat sih bisa Pak, cuma kalau bahasanya masih belum bisa. Karena di sana itu bukan seperti di Jawa Barat, Pak. Kalau di Jawa Baratnya rata-rata sama. Mau kita di Bogor, mau di Bandung, mau di Sumedang, semuanya bahasa Sunda, walaupun dialeknya beda-beda ya. Cuma kalau di sana setiap kabupaten aja bahasanya beda sama sekali. Antara satu desa dengan desa lain itu udah beda bahasa. Kecamatan saya pernah Kapolsek Komodo di Labuan Bajo. Itu Pulau Komodo itu punya bahasa Komodo sendiri. Dengan di Labuan Bajo beda lagi, bahasa apa? Bajo beda lagi dengan bahasa ciri khasnya sendiri di daerahnya masing-masing untuk apa mengenalkan pembeli adalah warga di situ. itulah Sampai siap sambut sama bapak-bapak pendiri bangsa kita yang menciptakan bahasa Indonesia ini, bapak satu kita ini. Dari NTT Bang, terbangnya nggak kira-kira langsung ke Kabupaten Bogor? Itu kan mau pilihan atau pendekatan nih Bang? Jadi ya alhamdulillah bersyukurlah kita ucapkan syukur banyak-banyak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kami perjalanan, kemudian setelah dari NTT kami mendaftar S2 dari ada kedinasan tapi sifatnya nggak wajib itu di kepolisian. Pertama memang yang saya supaya pintar ya Pak ya, karena saya merasa di NTT ini dinamika penugasannya nggak ini di kota-kota besar ya, di Jawa Barat ini ya, makanya saya pengen pintar gitu maksudnya. Udah daftar kita S2 BTIK di Jakarta kurang lebih 2 tahun pendidikan, kemudian ya minta yang terbaik sama Allah. Pada saat itu saya ini kan kira-kira sejak ayah saya meninggal itu tahun 2004 saya udah gak pernah mimpi Mbak ya. Jadi entah saya nggak mimpi atau saya mimpi tapi pas bangun saya udah lupa. Jadi sholat istikharah pada saat sebelum penempatan itu minta yang terbaik sama Allah, kira-kira ditempatkan di mana. Nah, saya nggak dimimpiin tuh, nggak dikasih petunjuk udah mau 2-3 kali. Udah ada yang nunjuk. Saya bilang sama istri, mungkin kamu aja yang sholat istikharah, siapa tahu ada petunjuknya. Nah pada saat itu istri saya bilang, aku tadi malam mimpi kita lagi tol, masuk tol tapi ada pelang warna hijau di situ tulisannya Bogor gitu. Menunjukkan ke situ, oh Jawa Barat nih kayaknya nih udah. Dan betul pada saat penempatan ya dibacakan itu udah dapat bola Jawa Barat. Dan Jawa Barat sendiri saya waktu itu udah inilah maksudnya 1 bulan pada saat penempatan di Polda kan kita 1 bulan onjok dulu di Polda, habis itu baru ditempatkan ulang oleh seniornya, menghadap senior silaturahmi, bilang sama beberapa senior, izin komandan, izin kalau berkenan ada job atau pekerjaan yang membutuhkan job KPI tempatnya, saya kalau berkenan saya bisa mengisi gitu, maksudnya di Polda tadi direktorat lalu lintas atau di bagian-bagian lain lah, di direktorat lain ataupun di biro-biro lain saya bisa isi mana aja, yang penting dapat jabatan dulu gitu. Nggak tahu kenapa juga atas pertama Allah juga dibantu dengan senior yang lain dapat jabatan strategis dari Kapolseknya di Bogor. Suami Gunung Putri, surprise lah. Sebelum kita masuk surprise di Gunung Putri, saya mau manggil dulu. Yanti mana kopian? Panggil Yantinya kopi. Yantinya nih. yang dipanggil ya. Kenapa yang keluar ya? Terima kasih.
Bang, stop, nggak dingin dulu. Ya. Ini no brand bang, jadi kita nggak ada brand, makanya polos-polosan aja. Presiden. Saat di Gunung Putri bang, belum genap 100 hari. Surprise yang didapatkannya luar biasa. Kesannya seorang AKP Aulia Robi mendapatkan surprise berturut-turut. Pesan saya. Atau mungkin dianggap biasa aja karena udah ada yang lebih serem di sana sebelumnya gitu. Kalau yang lebih serem sih memang udah banyak sih yang lebih serem kalau di sana ya kasus yang lebih oke dari bukan lebih oke maksudnya lebih menyeramkan lah daripada Cemil Mata. Memang sudah sering pernah menghadapi, namun jadi memang karena sudah pernah menghadapi hal seperti itu bang ya. ya, Jadi itu satu hal yang mungkin menurut abang biasa aja dibandingkan hal yang di film terjadi. Di mata abang wajah Gunung Putri itu seperti apa? banyak tantangan. Salah satunya yang menurut abang jadi tantangan apa? Kriminalitasnya tinggi dengan terutama untuk kasus C3 surat-surat moral tinggi sekali. Jadi kami himbau masyarakat supaya menjaga keamanan dirinya, terutama kendaraan bermotornya kalau bisa pakai kunci ganda, karena banyak modus-modus orang malas parkir di toko ada tempat parkirnya, perkara 2.000 atau 1.000-2.000 rupiah. Akhirnya motornya hilang, dia parkir di pinggir jalan, padahal di situ ada tempat parkirnya, dia nggak mau masuk ke toko itu, akhirnya hilang. Cuma gagal parkir. Ada juga yang kami atensi mengenai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pihak leasing. Jadi angkutan mengaku bahwa dari pihak leasing, namun dia tidak punya SPK atau tidak punya fidusia, tidak menunjukkan bahwa dia sebenarnya itu memang dari pihak leasing, mengaku-ngaku. Akhirnya korbannya menjadi percaya setelah dicek di leasing ternyata yang mengambil bukan leasing, seperti itu. Nah untuk mengantisipasi itu semua bang, karena memang Gunung Putri itu bisa dibilang agak banyak yang seperti itu ya bang, dari pantauan dan kolektor dan dari abang sendiri sebagai anggota polisi untuk mengantisipasi seperti itu bang. Kami sendiri sudah melakukan patroli di luar daripada yang rutin. Kita sudah laksanakan dari ini juga sehari itu bisa sampai 3 kali sampai 4 kali minimal. Kita laksanakan patroli pagi, siang, sore, malam, dan beberapa tempat-tempat objek vital yang kita punya seperti apartemen dan objek vital lainnya. Itu sudah kita lakukan. Kemudian juga silakan kalau masyarakat yang membutuhkan bantuan polisi 24 jam kami siap melalui konsep 110 bisa, untuk nomor HP-nya nanti kami sertakan ke bahan kami kasih. Kita kasih iklan di bawah bang. Biar promosi kali bang. Silakan kalau misalnya di Jangan di tengah jalan bisa ambil antisipasi. Apabila terjadi langsung hubungi, kita langsung samperin. Ataupun kalau misalnya tidak sempat, masuk dulu ke polsek aja, nanti baru kita selesaikan. Jadi itu pesan dan saran dari abang ketika memang ada yang jika tidak seperti kejadian kemarin-kemarin. Gunung Putri bang, dengan wilayah yang cukup luas, ada kesulitan nggak sih bang untuk menangani tingkat kriminalis dan hukum yang ada di apa karena kurang personil atau gimana gitu? Ya itu pasti dihadapi di semua polsek, mungkin semua polsek maupun polres maupun polda di seluruh Indonesia. Bukan kekurangan personel itu bukan menjadi masalah yang harus kita pikirin terus, karena kita di sini nggak sendirian. Ada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, maupun stakeholder lain yang bisa kita gandeng. Untuk memberikan pemahaman atau pembinaan kepada anggota nih bang, supaya kepercayaan masyarakat ke polisi itu lebih tinggi, ya kan? Karena kita semua dari bukan rahasia umum gitu bang, yang ada sebagai masyarakat yang agak berkurang. Polisi mah duit mulu nih urusannya, atau bagaimana ketika kita punya urusan gitu ya. Untuk menghindari itu di Gunung Putri, himbauan apa atau apa sih yang melakukan terhadap anggota? Kalau yang sudah saya lakukan pastinya
arahan saya selalu menekankan anggota mengenai integritas, baik integritas kita harus selalu jaga, karena polisi itu adalah penegak hukum. Nah, hukum diciptakan itu adalah untuk mengatur masyarakat. Jadi ketika polisi itu sendiri melanggar hukum, berarti bukan polisi, saya atau seperti itu Pak ya, karena itu bukan integritas mereka, itu tidak Kalau profesional. masyarakatnya nggak bisa diatur gitu. Jadi ada buku saya baca dari Profesor Paulus Wiratmoko itu bahwa tidak mungkin tercipta polisi yang baik di tengah masyarakat yang tidak baik. Menurut beliau seperti itu. Tapi jangan jadikan itu suatu alasan masyarakatnya aja paling semua itu, misalnya ya ada statement seperti itu, tidak bisa. Kita memulai dari diri kita sendiri. Jadi selalu saya tekankan ke anggota juga, kita juga sudah melakukan juga setiap minggu, setiap hari Kamis itu kita juga pengajian bersama, 2 minggu sekali juga kita santunan ke anak-anak yatim, Jumat berkah juga kita jalankan supaya Tetap harus berawal dari diri sendiri berarti Bang ya. mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan itu kembali ke diri kita, supaya kita, kalau menurut agama ya saya juga nggak tahu juga ya, semakin orang banyak beribadah semakin tenang hatinya. Jadi kemampuan berpikirnya, kemampuan mengambil keputusannya, mudah-mudahan dengan kita rajin beribadah, kemampuan kita juga semakin meningkat. Harapan saya sih seperti itu. Harapannya untuk Gunung Putri ini, selama Abang pimpin, apa yang Abang inginkan dan apa yang ingin Abang wujudkan sih di Gunung Putri gitu. Ya, tentunya kita semua pengen kondusif, itu yang misi utama kita sebagai polisi, itu adalah menjaga kondusivitas. Jadi kalau ada orang-orang beranggapan bahwa prestasi itu ketika nangkep satu juta ton misalnya kayak gitu kan, kalau saya berpikiran beda. Kalau saya berpikir bahwa ketika seorang polisi bertugas di wilayah dan wilayahnya itu menjadi aman, kondusif, itu prestasi yang sebetulnya bukan nangkep apa kasus pembunuhan besar atau kasus sekian ton. Itu menurut saya, ya itu juga prestasi, namun lebih utama menurut saya adalah kondusivitas di wilayahnya. Bang, saya mau Abang kasih himbauan dong kepada masyarakat nih jelang pilkada, menghadapi pilkada ini seperti apa untuk masyarakat Gunung Putri. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Gunung Putri, saya AKP Aulia Robi Darsika Putra menghimbau untuk selalu tidak terprovokasi oleh omongan-omongan yang belum tentu ada pembuktian akan kebenaran dari omongan-omongan tersebut. Selalu ikuti apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga atau berita-berita yang terpercaya, yang tentunya juga mengedepankan corporate size ya Pak, yang betul-betul dapat dipercaya oleh masyarakat. Jangan percaya akan media sosial yang bilang begini begitu, karena zamannya sekarang kan era post-truth itu, apapun bisa diputarbalikan. Kemudian juga yang selanjutnya kami menghimbau khususnya warga Kecamatan Gunung Putri untuk turut serta ikut mencoblos pada saat pemilihan tanggal 27 November, baik itu gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati, karena yang kita tahu sendiri pada saat pilpres sebelumnya juga tingkat keikutsertaan kita lumayan agak rendah. Harapan kami juga semoga angka golputnya ini bisa membaik dan di atas 85%. Harapannya Pak PJ Bupati kemarin sampaikan ke kami seperti itu. Jadi mohon demokrasi ini dibangun oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, supaya kita turut serta sebagai warga negara, jangan cuek, jangan apatis, dan selalu berkontribusi kepada negara. Sekian hasil bincang-bincang kita, cukup menarik, singkat, padat dan jelas, karena memang Pak atau Bang Robi juga masih baru Bang ya, tergolong baru di Gunung Putri ini, masih ada surprise yang mungkin nanti akan dihadapi oleh Bang Robi sendiri, apalagi ring satu kita ada di Kabupaten Bogor. Itu akan jadi tantangan tersendiri. Baik sahabat aktualita dimanapun Anda berada, sekian bincang kita sore ini dengan AKP Aulia Robi. Semoga bermanfaat. Pesan yang tadi disampaikan adalah kondisi kita satu wilayah itu adalah hal yang paling penting untuk hukum di Indonesia, terutama untuk hukum yang di wilayah.
Sampai ketemu di edisi yang akan datang. Selamat sore.